Demi untuk terus semakin meningkatkan kemampuan tempur dan memperkenalkan TNI dengan sistem persenjataan modern, kini Kementerian Pertahanan Indonesia terus menggenjot kebutuhan esensial TNI dari ketiga matra. Di antaranya adalah dengan menambah alutsista tempur jenis Su-23 atau Cannon Genbo yang merupakan salah satu sistem persenjataan modern serangan darat ke darat dan darat ke udara. Adapun sistem persenjataan Cannon Genbo ini adalah merupakan persenjataan penangkis serangan udara jarak sedang buatan Cina yang diproduksi pada tahun 2000 lalu. Perangkat ini terdiri dari meriam 23 mm dan kendaraan BCV atau Battery Command Vessel. Sementara itu, meriam 23 mm Genbo yang turut memperkuat armada tempur TNI Indonesia adalah kategori Twin Gun dengan kaliber ganda, ukuran peluru 23 mm sebagai alutsista tempur TNI Angkatan Darat yang mampu dioperasikan dalam peperangan jarak dekat. Alutsista TNI ini adalah merupakan senjata efektif untuk melawan sasaran di udara yang terbang rendah, serta memberikan aplikasi pengoperasian pertahanan udara dengan mobilitas tinggi di medan tempur. Saat ini, Cannon Genbo digunakan Arhanud TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara Indonesia dengan puluhan unit yang tersebar di Satuan Arhanud TNI Angkatan Darat. Sementara itu, meriam ini dapat dioperasikan dalam 3 metode, yaitu metode otomatis penuh atau dikendalikan secara penuh dan otomatis melalui BCV. Yang kedua adalah metode semi-otomatis, yaitu dikendalikan dengan dukungan tenaga listrik dari baterai yang telah dimiliki meriam itu sendiri. Ketiga adalah metode manual, yaitu dikendalikan oleh awak meriam, yang tentunya dibutuhkan personil TNI dalam pengoperasiannya di medan tempur. Selain itu, adapun kendaraan BCV bukan hanya sebagai sistem komando, namun merupakan FCS, yaitu Firing Control System, dari senjata meriam 23 mm Genbo milik TNI Angkatan Darat Indonesia dengan sistem yang telah ditanamkan pada senjata tersebut. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi militer terkait, adapun pabrikan senjata Noricon milik negara Cina ini, Genbo adalah senjata yang sama atau jiplakan buatan Uni Soviet yang bernama Su-232 Sergei. Sementara di Indonesia sendiri, senjata pertahanan udara sejenis Genbo ini juga sudah digunakan sebelumnya, yaitu turunan dari Su-232 yang modern, yakni Sur-232KG Gun Missile buatan Polandia yang turut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Darat Indonesia. Di sisi lain, walaupun kedua jenis senjata sistem pertahanan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara Indonesia ini memiliki kesamaan, yaitu melakukan penyerangan terhadap pesawat tempur ataupun drone. Namun meriam Genbo buatan Cina ini hanya dapat melakukan penyerangan dengan tembakan misil saja, walaupun memiliki 3 metode pengoperasian yang terintegrasi ketika melakukan penyerangan terhadap target sasaran musuh di udara. Hal ini tentunya berbeda dengan Cannon 23 mm Sur-Rudal Composite Grom buatan Polandia, sebab sistem persenjataan Arhanud TNI Angkatan Darat ini selain mampu menembakkan peluru, Cannon 23 mm Sur-Grom juga telah dilengkapi dengan rudal anti serangan udara. Sementara itu, berdasarkan kutipan sumber media informasi militer, secara takson, artileri terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu artileri pertahanan darat Armet dan artileri pertahanan udara Arhanud. Dalam artileri pertahanan kelompok udara terbagi menjadi artileri pertahanan udara sedang atau Arhanud C dan artileri pertahanan udara ringan atau Arhanud RI. Sehingga dengan sistem persenjataan yang dimiliki dan ukuran kaliber masing-masing senjata dengan tujuan untuk melindungi objek vital nasional dari musuh, membuat satuan-satuan Arhanud tersebut tersebar di Indonesia untuk melindungi pertahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, sehingga
Kementerian Pertahanan Indonesia terus menambah jenis alutsista tempur terbaru yang tersebar di berbagai satuan TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Udara Indonesia. Misalkan saja, selain senjata meriam Jianbo buatan Cina, saat ini TNI juga telah memiliki satu senjata baru dengan sistem rudal gram komposit meriam 23 mm Sur 23 2 kg buatan Polandia yang akan dipersenjatai oleh satuan-satuan dan rudal Arhanut TNI yang tentunya akan membawa senjata rudal Rever MK buatan Inggris terdahulu yang telah termakan usia. Selain itu, dalam kelas yang sama, Arhanut memiliki 3 senjata meriam dengan laras kembar arsenal Arhanutri, yaitu meriam kaliber 20 mm Rheinmetall, meriam kaliber 23 mm Jianbo, dan meriam 23 mm Sur 232 KG1. Kalau kita amati, senjata meriam ini persis seperti saudara kembar dengan meriam Jianbo kaliber 23 mm buatan Cina yang dipersenjatai oleh satuan Arhanutri 1 Kostrad, di mana sama-sama memiliki diameter kaliber yang sama dengan jarak tembak efektif 2000 meter yang masih tertinggal dengan meriam produksi arsenal Bofors Arhanut C TNI Angkatan Udara. Sementara di sisi lain, untuk terus mendukung produktivitas ketiga mahasiswa jurusan elektro Fakultas Teknik ITS ini tengah mendirikan perusahaan yang bernama BDL Tech. Berbekal latar belakang pendidikan di bidang elektro, ketiganya mahasiswa ITS ini kompak dan percaya diri untuk mengembangkan hobi yang sama di bidang pertahanan militer. Sehingga tank tanpa awak atau War V1 adalah salah satu proyek mereka yang didesain dengan modern terinspirasi dari robot militer Jepang. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya, industri yang dibangun oleh ketiga mahasiswa ini, yaitu BDL Tech, kabarnya membuat beberapa teknologi militer lainnya di mana sebagian sudah dilirik pihak Batalion Kavaleri 8 Divisi Infanteri 2 Kostrad di Bandung dan Kodam 1 Mula Warman di Balikpapan. Namun yang pertama akan ditawarkan untuk memperkuat TNI Angkatan Darat ialah robot tempur kendali tanpa awak, yaitu aplikasi di lapangan dengan dimensi ukuran di mana bisa merensek jauh dari kendaraan yang sudah diproduksi sekarang, seperti Panzer Anoa, ujar Bakhtiar seperti dikutip dari Ranspos. Bertindak sebagai direktur utama, Bakhtiar mengaku timnya sudah mengerjakan proyek ini selama 1 tahun lebih dan telah berhasil mendapatkan gambaran ataupun ilustrasi yang menghampiri sempurna dalam tahap pengembangannya untuk siap digunakan di medan tempur oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kira-kira 13 bulan, lengkap dengan desain, mekanik, rancangan kendali elektronis. Kami memang kebetulan dari awal mau menyusun perusahaan yang bergerak di bidang hankam dan pendidikan sebagaimana pernyataan terakhir Bakhtiar tersebut. Sementara itu, di sisi lain, jika melihat secara detail, tank War V1 karya anak bangsa ini mempunyai kelebihan seperti penggunaan mesin hibrid yang dikenal ramah lingkungan. Namun jika tank mini karya anak bangsa ini ditambahkan pelontar roket dan granat, maka tentu saja sistem persenjataan tank War V1 akan semakin lengkap untuk digunakan TNI Angkatan Darat Indonesia sebagai salah satu bagian dari Batalion Kavaleri. Selain itu, adapun fungsi lain untuk tank tempur mini atau War V1 ini juga diklaim sebagai backup di medan perang, yakni dalam praktik di lapangan bisa dijadikan sebagai unit sweeper atau tim penyapu di mana sistem kontrol melalui sebuah aplikasi dari jarak jauh. Dengan komponen dan kemampuan tempur yang telah ditanamkan, tank tempur mini War V1 karya anak bangsa ini selain telah dilirik oleh Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat Indonesia,
Tidak menutup kemungkinan jika berbagai negara akan ikut melirik tank tempur mini War V1 karya anak bangsa ini untuk terus memperkuat armada tempur militernya. Selain itu, dengan hadirnya tank tempur mini War V1 karya anak bangsa ini, tentunya membuat satuan militer TNI Angkatan Darat Indonesia semakin kuat, serta tidak memiliki lagi ketergantungan dengan negara lain terkait pengadaan alutsista tempur sejenis robot atau tank mini War V1 karya anak bangsa Indonesia.